banyak perkara yang tak hentinya menimpa. Tak kuasa menanggungnya, hidup terasa teramat sengsara. Begitu berat derita, badai hidup yang menggelora. Lemah tanpa daya, lenyap asa, semua hancur musnah. Tapi ingatlah, jangan putus asa, karena mujizatnya masih ada. Janganlah pernah berhenti berdoa sampai mujizat menjadi nyata. Betapa banyak perkara yang tak hentinya menimpa. Tak kuasa menanggungnya, hidup terasa teramat sengsara. Begitu berat derita, badai hidup yang menggelora. Lemah tanpa daya, lenyap asa, semua hancur musnah. Tapi ingatlah, jangan putus asa, karena mujizatnya masih ada. Janganlah pernah berhenti berdoa sampai mujizat menjadi nyata. Serukan namanya yang berkuasa, karena tiada yang tak mungkin bagi Dia. Bila kau benar-benar percaya, sungguh mujizatnya masih ada. Engkau bekerja dengan giat, namun apa yang kau dapat? Kau makan tapi tak kenyang, oh sungguh malang. Minum tapi kau takkan puas, dahaga
dada tak lepas, membanting tulang cari nafkah, namun tak bertambah. Kau mengharap dapatkan banyak, namun selalu kau terhenyak. Sebab waktu kau bawa pulang, banyak yang hilang. Mengapa demikian malam nasib menjelang? Bertanyalah kepada Dia yang Maha Kuasa. Tapi dengarlah kawan, apa kata firman Tuhan, dan ukirkan dalam-dalam di hatimu. Akulah yang menghembuskannya, demikianlah kata Tuhan. Sebab engkau tak kunjung sadar akan dirimu. Rumah Tuhan kau biarkan tetap jadi reruntuhan, sedang kau selalu sibuk mengurus rumahmu sendiri. Apakah arti rumah Tuhan? Itu hubunganmu dengannya. Dan apa arti rumahmu? Itu hidup manusiawimu. Haruslah kau naik ke gunung dan bawa kayumu untuk membangun rumah Tuhan di atas sana. Dan buktikanlah, oh, bila kau taat lakukannya, Dia akan berkenan dan menyatakan kemuliaannya. Maka hidupmu penuh berkat berkelimpahan. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk segera menerima dan masuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, yang boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikan pada kami semua juga Tuhan urapan khusus roh hikmat dan wahyu, agar kami boleh menangkap dan mengerti maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah sekali lagi salam berkasih Tuhan. Mari kita
persiapan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada hari ini saya pilihkan yang bertemakan faktor-faktor yang menghambat kemenangan kita. Nah, perlu kita ketahui, meraih kemenangan umumnya adalah sesuatu yang jadi idaman bagi setiap orang, baik itu orang duniawi maupun orang percaya. Firman Tuhan juga beritahu kepada kita, memberikan jaminan kepada kita, yang kita baca di Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Berarti kita pasti menang kalau Tuhan di pihak kita, ya. Karena itu perlu kita perhatikan. Ya, kita pertahankan agar Tuhan tetap di pihak kita dengan jalan mengatur hidup kita sesuai dengan maunya Tuhan, ya. Bila Tuhan beserta dengan kita, maka siapakah yang dapat melawan kita? Namun tetap saja ada faktor-faktor yang harus kita ingat, yang harus kita pertimbangkan, harus kita jagai, karena bisa menjadi penghambat buat kemenangan kita itu. Faktor apakah itu? Yang pertama, agar kita jangan tetap dikuasai oleh kebodohan manusiawi kita, ya. Antara lain kebodohan itu antara tidak memahami satu kita sebagai anak Allah dan warga kerajaan sorga. Kita memang masih tinggal di dunia, tapi firman Tuhan mengatakan kita bukan lagi berasal dari dunia ini. Kita baca Yohanes 15 ayat 19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tapi karena kamu bukan dari dunia lagi, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, dan itulah dunia membenci kamu. Kita bukan lagi berasal dari dunia ini, ya. Kita tidak lagi berasal dari dunia ini. Dan juga kerajaan Allah bukan dari dunia ini. Kita baca Yohanes 18 ayat 36. Kerajaan Allah juga bukan berasal dari dunia ini. Yohanes 18 ayat 36. Kita tidak berasal dari dunia ini, kerajaan Allah juga tidak berasal dari dunia ini. Jadi kita terpisah dari dunia ini, kita berbeda dengan dunia ini. Yohanes 18 ayat 36. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Jadi kerajaan Allah juga bukan dari dunia ini, kata Tuhan Yesus, ya. Sehingga janganlah kita nerima begitu saja dan menganggap wajar segala sesuatu yang duniawi dan falsafah duniawi, ya. Jangan sampai kita anggap wajar itu, ya. Firman Tuhan sering mengajar kepada kita hal-hal yang sepertinya tidak masuk di akal secara manusiawi, secara duniawi, ya. Seringkali kita anggap tidak masuk di akal. Mari kita baca Matius 21 ayat 21 dan 22. Matius 21 ayat 21 dan 22. Firman Tuhan mengatakan, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kamu berbuat dengan pohon ara itu, tapi juga kamu, jikalau berkata kepada gunung ini, berancaklah dan bercampaklah ke laut, maka hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan terimanya. Tidak masuk akal secara manusia, tapi akan terjadi. Dan kita perlu mendalami, ya, perlu sekali memahami dan pertolongan justru kepada firman Tuhan, walaupun tidak masuk akal, walaupun nampaknya seperti kebodohan, ya, agar kita tidak tetap tinggal dalam kebodohan secara rohani, melainkan kita bertumbuh dari firman Tuhan. Jadi yang pertama, jadi janganlah kita tinggal dalam kebodohan duniawi kita, kebodohan rohani kita. Yang kedua, kapan kita tidak bisa terhambat kemenangan kita? Bila kita dikuasai oleh kemalasan, ya. Maunya enak-enakan saja, maunya terima jadi saja, maunya tidur-tiduran saja, ya, santai-santai aja, tapi mau mintanya jadi pemenang, ya. Malas untuk berdoa, malas untuk memuji dan menyembah Tuhan, malas untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya, tapi menantikan dan minta hasil yang gemilang. Janganlah kita bersikap seperti ini, ya. Jangan bertindak supaya menjadi bos dan tuan yang kita perintah dan kita bermalas-malasan. Jangan seperti itu. Kita baca di Amsal 18 ayat 9. Itu menjadi faktor penghambat kemenangan kita, ya, yang dari Tuhan. Amsal 18 ayat 9. Firman Tuhan mengatakan, Amsal pasal 18 ayat 9. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Nah ini, ya. Lalu kita baca lagi pasal 13 ayat yang keempat dari kitab Amsal pasal 13 ayat yang keempat. Hati si pemalas penuh keinginan, kita ingin untuk menang, tapi sia-sia karena kita pemalas.
sedangkan hati orang rajin diberinya kelimpahan. Itu firman Tuhan mengajarkan ya. Ada bagian Tuhan dan ada bagian kita. Bagian Tuhan tidak bisa kita lakukan, tapi bagian kita tidak mau Tuhan ambil. Ya biarlah kita melakukan masing-masing bagian sendiri-sendiri. Yang ketiga, kenapa terhambat kemenangan kita? Karena ketidakmampuan yang tidak mau diatasi. Kita tahu kita ada yang tidak mampu, tapi kita tidak mau mengatasinya. Walaupun firman Tuhan menyuruh kita untuk mengatasi itu semua. Tidak mampu mengatasi, lalu mudah berputus asa, mudah menyerah pada nasib ya. Ini dikatakan, ini bukannya berserah tapi menyerah lain ya. Karena kenapa akan menyerah? Karena berfokus pada masalahnya saja, berfokus pada kekurangannya saja, berfokus pada kelemahannya saja. Ya ini yang dikatakan menyerah, bukan berserah. Firman Tuhan dalam kitabnya si Paulus dikatakan di Filipi 4 ayat 13. Filipi pasal 4 ayat ke-13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi jangan menyerah begitu saja, jangan gampang putus asa, karena Paulus sudah mengatakan di suratnya bahwa kita akan bisa menanggung di dalam Dia ya. Dan Tuhan mengizinkan Roh Kudus, mengirimkan Roh Kudus sebagai penolong kita. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya dan menolong kamu. Nah inilah yang kita perlu tahu. Jadi kita jangan cepat putus asa, cepat menyerah ya, begitu saja. Tuhan telah mengirimkan Roh Kudus sebagai penolong. Dan di Ibrani 13 ayat 6 dikatakan Tuhan adalah penolongku. Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu kita dengan yakin dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Itu perlu kita pegang ya. Dan dari Yohanes 14 ayat 12 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi kita tidak perlu cepat putus asa, tidak perlu cepat menyerah ya. Kita harus tahu. Itu ada yang ketiga. Yang keempat, kenapa orang terhambat kemenangannya? Karena ada kelakuan atau kesalahan dilakukan di hadapan Tuhan tanpa melakukan pemberesan. Jadi kesalahan itu harusnya kita lakukan pemberesan di hadapan Tuhan, tapi ini nggak dilakukan juga pemberesannya. Akibatnya itu menghambat kemenangan kita. Sebagai contoh, boleh saja bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua mengalahkan Jericho 31 raja yang lain karena disertai Tuhan. Tapi nyatanya menghadapi Ai yang kecil dan relatif lemah sekali, justru mereka kalah. Mengapa tidak bisa menang? Karena mereka punya kesalahan yang tidak dilakukan pemberesan. Adanya dosa, kesalahan dari Achan ya ini ya. Keputusan tindakan kita di dalam hal yang salah di hadapan Tuhan itu tidak sama, tidak mengikuti keputusan Tuhan. Itu perlu dilakukan pemberesan. Semua diambil berdasarkan selera kita sendiri, pikiran kita sendiri, konsep kita sendiri, perasaan kita sendiri sebagai manusia belaka, mengakibatkan keberhasilan kita, kemenangan kita yang harusnya bisa kita nikmati terhambat. Maka sadarlah dan bertobatlah, cepat melakukan pemberesan di hadapan Tuhan. Jadi kesimpulannya apa dong itu? Artinya janganlah kita dikuasai oleh kebodohan kita sebagai manusia. Yang kedua, jangan kita dikuasai oleh kemalasan kita sebagai manusia duniawi. Yang ketiga, jangan kita tenggelam dalam ketidakmampuan kita, bertindaklah kita mengatasinya. Yang terakhir, kalau kita lakukan kesalahan di depan Tuhan, cepat lakukan pemberesan kepada Tuhan supaya pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan tidak sia-sia buat kita. Haleluya. Puji Tuhan, ini hal-hal yang perlu kita waspadai, perlu kita jaga-jagai, jangan sampai ya si jahat memanfaatkannya ya. Jadi ini perlu kita jaga dengan baik. Haleluya, puji Tuhan. Dan jangan sampai kalau kita terlalu sering menang, lalu terlalu sanjung-sanjung, ya kita menjadi lupa diri. Jangan sampai yang bisa menjebak kita dalam kesombongan, merasa bisa sendiri. Pelan-pelan kita tidak lagi bergantung pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan diri sendiri. Yeremia 17 ayat 5 mengatakan, terkutuklah kata firman Tuhan orang yang mengandalkan manusia adalah kekuatannya sendiri, tapi diberkatilah ayat 7 orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan pada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dan biar bisa terus meraih kemenangan bersama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan.
Angkat kedua tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang perlu Roh Kudus yang bisa membuat kita berjaga-jaga dan waspada mengatasi segala kelemahan yang tadi. Dan itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah terima berkat Tuhan ini, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, sampai jumpa.